Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Anda yang masih setia dengan channel ini ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk bagaimana cara membuat sebuah dashboard penjualan menggunakan pivot table dan slicer tentunya dengan desain yang modern. Yang dashboard ini nanti bisa Anda pakai untuk mungkin presentasi ya kan, terus laporan dan sebagainya gitu. Jadi kalau ikuti video ini bagaimana cara untuk membuat dashboard sebuah sistem penjualan ya. Dan tidak lupa juga untuk video kali ini saya tersertakan file latihan ya. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini silahkan cek di deskripsi video. Di situ sudah saya kasih link download untuk file latihannya. Dan dashboard ini sudah saya buat sebelumnya ya. Jadi ini adalah sampel atau contoh dashboard dan juga sudah saya jelaskan di video preview sebelumnya, di mana video itu menjelaskan tentang apa fungsi dari dashboard ini. Tapi di sini akan saya ulangi lagi ya. Jadi reviewnya itu atau fungsi dashboard ini digunakan untuk mengetahui penjualan yang terjadi di sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu dia menjual berbagai macam tipe barang, mulai dari baby food sampai dengan vegetables ya. Nah di sini data ini nggak real, saya itu ngambil dari internet dan saya edit supaya ini datanya itu seperti atau seolah-olah adalah data penjualan di Indonesia, padahal ini sebenarnya di luar negeri ya. Nah dashboard ini ada beberapa bagian yang mungkin bisa saya jelaskan. Pertama di bagian sini. Jadi di dalam penjualan dari perusahaan ini itu ada 3 order priority, di mana itu ada high, medium, dan low. Nah di sini ada persentase ya dari order priority yang didapat gitu. Jadi kalau yang yang warna ungu ini dia untuk yang medium ya. Kalau yang warna orange ini dia untuk yang low. Dan kalau yang warna pink atau merah ini dia untuk yang high. Dan ini dia ada 34%, 34%, dan 32% dari untuk masing-masing persentase order priority-nya gitu. Nah, dari persen ini itu didapatkan profitnya itu sebesar 5 miliar sekian, yaitu dalam mata uang dolar gitu ya. Nah, ini juga sedemikian nilai jumlah profit mediumnya serta profit low-nya. Jadi ini adalah rekapitulasi dari persentase order priority di bagian profitnya. Nah, di bagian bawah ini adalah grafik untuk menampilkan penjualan di Indonesia ya. Jadi di seluruh Indonesia ini adalah peta atau grafik penjualannya berdasarkan bulan yang saya klik di sini gitu. Tapi dia juga nggak berdasarkan bulan ya, juga berdasarkan hari bisa. Jadi tinggal kita blok kayak gini ya, tanggalnya itu. Maka semua data yang terhubung dengan pivot ini atau dengan slicer ini itu akan berubah gitu. Jadi ini adalah grafik untuk menunjukkan total penjualan di seluruh Indonesia. Jadi warna di sini ada keterangannya, ada range warnanya ya ini ya. Kalau warna ini sekian, kalau warna ini sekian, kalau warna ini sekian gitu. Terus di bagian atas ini ada total ya, total dari seluruh penjualan yang kita pilih datanya lewat slicer ini gitu. Nah berikutnya di bagian bawah itu ada keterangan juga total unit yang terjual berdasarkan order priority. Nah di sini ada high, terus ada medium, terus ada low juga gitu. Kalau yang high 33% untuk total yang terjual, medium itu 34%, low itu 33% gitu. Dengan total sekian gitu. Dan di bawah sini ada grafik pergerakan unit terjual per bulan ya. Jadi ini adalah pergerakan grafik 1 tahun ya. Jadi dari Januari sampai dengan Desember. Jadi ini 12 titik sebenarnya. Cuman saya gambarkan, saya singkat seperti ini untuk model grafiknya. Terus di bagian samping sini ada rekapitulasi untuk channel penjualan. Jadi channelnya itu ada 2. Yang pertama ada offline, yang kedua ada online ya. Yang 47%. Jadi ini perbandingan antara yang offline dengan yang online. Di bagian bawah ini ada keterangan tentang pulau atau provinsi mana yang mencapai penjualan tertinggi
berdasarkan data yang kita pilih di area slicer ini gitu. Nah, di sini kebetulan di bulan Maret dari tanggal sekian sampai tanggal sekian untuk kategori serial itu Riau tertinggi ya, dengan total revenue-nya sekian, lalu total biayanya sekian, dengan total profitnya sekian gitu. Di bagian bawah sini itu ada penjualan per hari berdasarkan sales channel yaitu offline dan online. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ini dia mengarah di sini. Jadi grafik ini tuh ngikut di bagian bulan ya dan tahun. Kalau tanggal kalau kita ubah pun dia juga bisa ya. Nah, jadi kita mau menampilkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 misalnya. Ya udah, dia nampilnya cuman tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 gitu. Kalau kita clear ya dia menampilkan semua data dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 sesuai dengan bulannya gitu. Nah, singkat cerita di sini bagaimana cara kita untuk membuat dashboard seperti ini ya. Ikuti terus video ini. Sebelum saya mulai, sekali lagi bagi Anda yang baru gabung dengan channel ini silahkan di like video ini, komen dan subscribe ya. Bagi yang merasa video ini bermanfaat untuk temannya silahkan di share ke temannya. Dan bagi Anda yang merasa video ini biasa-biasa aja atau malah tidak bermanfaat, cukup di dislike saja ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang masih bergabung dengan channel ini. Minum dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini saya tutup dulu ya dashboardnya atau filenya. Nah, kita akan masuk ke bagian file latihan dulu. Jadi di sini sudah saya siapkan file latihan ya, ini filenya. Nanti Anda download dapatnya filenya seperti ini. Jadi dia hanya satu sheet doang ya. Jadi tidak ada makro, tidak ada VBA. Kita murni menggunakan rumus dan pivot table gitu. Nah, langkah pertama di sini yang mau kita buat atau kita kerjakan adalah kita membuat pivot table terlebih dahulu untuk bagian-bagian yang nanti kita akan buatkan grafiknya. Jadi ada beberapa bagian yang nanti kita akan buat grafiknya ya teman-teman ya. Yang pertama di sini tadi kita akan membuat grafik ya berdasarkan berdasarkan nilai tertinggi ya, atau berdasarkan provinsi yang paling banyak menjual gitu. Nah, di sini kita coba buat dulu ya datanya. Dari sini itu langkah pertama tinggal kita klik ya. Klik dalam tabelnya, lalu kita klik insert. Di sini ada pivot table ya. Diklik. Nah, di sini langsung kita pilih yang new worksheet saja, terus klik OK. Nah, maka akan muncul sheet baru ya di sini. Nah, sheet baru ini kita langsung kasih nama dulu supaya beda gitu dan ada keterangannya namanya. Kita kasih nama misalnya top penjualan, nah gitu misalnya. Dan di sini supaya kita bisa untuk menelusuri pivot yang udah kita buat itu juga kita kasih nama ya. Kita klik pivotnya, masuk ke bagian pivot table analysis. Di sini kita kasih nama top penjualan, nah gitu juga. Oke. Terus di sini yang mau kita tampilkan untuk di bagian di bagian grafiknya nanti itu adalah ranking provinsi yang tertinggi. Jadi di sini Anda klik pivotnya, di area sebelah kanan ini muncul otomatis yaitu di bagian pivot table feed list. Bagi Anda yang nggak muncul ini ya, misalnya di sini hilang gitu, Anda bisa menekan di bagian dalam pivot table ini terus masuk ke bagian pivot table analysis, klik di bagian field listnya. Oke, dia muncul dah. Nah, di sini kita masukkan pertama itu di bagian row label sini ya. Ini kita tarik data yaitu di bagian provinsi. Masukkan ke sini. Yang kedua di sini kita isi ya dari sum of unit. Nah, ini ya, unit sold ini kita masukkan ke value. Jadi semuanya kita masukkan ke value yang ada hitungan angkanya. Oke, nah jadi nanti tinggal kita pilih untuk bagian-bagian mana aja yang nanti kita akan tampilkan gitu. Nah, kalau sudah ya, di sini kita atur dulu di bagian datanya ini. Kalau yang ini ya dari unit sold sampai dengan unit cost, ini dia datanya adalah data bukan uang. Jadi dia angka biasa ya. Jadi kita format menjadi angka biasa dulu nih. Sorry salah pencet tadi.
Oke, nah di sini dia karena dia uang, jadi kita kasih mata uang, bebas aja mau pakai yang Indonesia atau Rp Indonesia terserah ya, nggak apa-apa. Saya coba pakai Rp Indonesia ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah di sini kita akan membuat tabel lagi di bagian samping sini untuk kita pakai sebagai inputan nanti untuk provinsi yang paling tertinggi penjualannya. Nah, jadi caranya di sini saya copy 2 baris ini ya. Ini copy 2 baris, copy. Ini saya tutup dulu ini. Terus di sini saya klik kanan di kolom I ini, terus paste tapi pilih yang link ya. Nah ini. Oke, nah di sini kita atur lagi. Nah seperti itu. Di sini ini dia nomor ya atau angka kayak tadi itu. Oh ya, sambil saya mengerjakan dan teman-teman mengikuti, saya sampaikan dulu di sini untuk layar yang saya gunakan. Ini kalau nggak salah sih berapa inch ya, dari A sampai P ini saya lupa ini, antara 24 atau 32 ini, 24 kayaknya ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman layarnya itu kurang, kok gede banget kayaknya gitu ya, mungkin diperkecil lah ukuran nanti dashboardnya gitu. Jadi diperkecil di bagian objek-objek nanti yang nanti dibuat ya. Oke, sudah hasil kayak gini ya. Nanti ini yang nanti kita tampilkan di dalam dashboardnya gitu. Nah, di sini setelah selesai kita bikin kayak gini ya, ini perlu kita atur ya. Di sini harus kita sortkan terlebih dahulu, kita urutkan. Pilih yang more sort option. Jadi tujuannya nanti adalah supaya ketika nanti slicernya kita jalankan, maka di sini itu akan selalu menampilkan di paling atas itu adalah data tertinggi ya. Jadi di sini kita pilih descending. Terus di sini kita pilih data tertingginya itu berdasarkan apa gitu ya. Misalnya berdasarkan jumlah penjualan. Berarti kita pilih yang sum of unit sold. Nah, ini. Klik OK. Nah, maka di sini langsung terisi Kalimantan Utara karena jumlah terjualnya paling tinggi. Di sini juga ngikuti ya Kalimantan Utara ini. Nah, ini. Makanya nanti di dalam dashboard nanti dia otomatis akan terus berubah. Karena nanti yang kita tampilkan di area sini nanti itu. Nah, ini. Oke, itu di bagian yang pertama ya. Nah, yang kedua kita masuk ke bagian rekapitulasi ya. Nah, rekapitulasi ini kita ngambil dari database juga. Jadi caranya kita buat lagi ya database pivot table yang baru. Klik atau sheet database-nya diklik, lalu masuk di bagian tabelnya sini, terus diklik, pilih insert kayak tadi ya, pilih pivot table. Lalu kita pilih yang new worksheet, klik OK. Nah, terus di sini kita ganti nama menjadi rekapitulasi misalnya. Atau rekap provinsi. Nah, gitu. Nah, di bagian pivot table ini juga kita ganti ya namanya, kayak tadi. Jadi rekap provinsi. Oke. Yang kita tampilkan datanya, ini ada provinsi lagi ya. Provinsi masuk, dan di sini dia cuman di bagian unit sold aja. Nah, kayak gini ya. Dan di sini kita copy ya, ini kita copy sampai dengan paling bawah Sumatera Utara gitu. Yang ini jangan ya, totalnya. Copy, taruh di sini, pilih link lagi. Nah, ini paste link. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, kalau sudah ya, ini kita buat rumus ya, kita klik sama dengan sum, kita blok ini, enter. Oke. Jadi ini adalah total yang nanti kita akan masukkan juga ke dalam grafiknya ya. Jadi ini adalah barangnya ya, bukan uangnya gitu. Kita kasih format. Oke. Nah, kalau sudah, berikutnya ya, ini pivot yang berikutnya kita akan buat pivot untuk data ketiga, yaitu di bagian rincian sales ya. Nah, di bagian rincian sales ini juga sama dengan yang tadi, kita masuk ke database lagi, masuk ke insert ya, pilih pivot table lagi, klik OK langsung. Nah, tadi di sini udah kita ganti belum ya nama pivotnya? Oh, sudah. Yang ini
Ini kita kasih nama rincian sales ya. Rincian sales. Oke, nah di bagian sheetnya juga kita kasih nama rincian sales. Nah, nama ini nggak baku ya teman-teman ya. Anda bisa menggantinya dengan nama-nama yang lain gitu. Ini supaya ada namanya aja gitu. Nah, kalau yang di sini itu kita sama dengan yang tadi ya. Pertama kita masukkan bulan sekarang ya, bukan lagi provinsi. Di sini di bagian mount-nya ada ya ini ya. Ini klik di bagian mount-nya, seret ke bagian row. Lalu di bagian kolom label tambahkan di sini ada yang namanya high ya, atau namanya order priority ya. Nah, ini. Oke, jadi kayak gini. Terus di sini kita isi unit sold-nya ya, masuk ke bagian value. Nah, gitu ya. Oke, nah setelah masuk ke sini ya, di bagian datanya kita copy lagi ya dari sini sampai dengan grand total ya. Ini kita copy, terus kita taruh di sini, paste link lagi. Oke, kita atur kolom dan datanya dulu. Ini semua adalah datanya angka ya. Data maksudnya bukan keuangan gitu. Oke, sudah. Terus di sini ya, di bagian samping kita buatkan yang baru, yaitu di sini ada, kita copy dulu nih ya. Oh ya, ini nggak usah ya ini ya. Ini nggak usah, kita hapus, dan di sini kita kasih data baru atau kolom baru, namanya high percent. Lalu di sini ada low percent. Lalu di sini ada lagi medium percent. Oke, nanti data ini kita pakai untuk menampilkan data persennya gitu ya, data persen dari penjualannya gitu. Nah, di sini untuk rumusnya kita gunakan di bagian high-nya ya. Jadi kita butuh totalnya terlebih dahulu untuk di bagian high. Ini sudah ada ini ya. Ini tinggal kita ketik sama dengan ini, diklik, dibagi total ini. Terus dikunci pakai F4. Enter. Nah, dia masih 0, kita ubah jadi persen. Oke, dia 9% hasilnya. Nah, ini juga sama, kita copy ke bawah ya. Ini hasilnya, terus kita copy ke samping. Oke. Jadi ini hasilnya ya, sudah terlihat hasilnya seperti ini. Terus di bagian bawah juga kita buatkan, ini kan rincian persen untuk masing-masing kategorinya ya, atau masing-masing order priority, yaitu high, low, dan medium. Nah, sekarang kita buat untuk totalnya ya, total persennya maksudnya itu. Di sini kita ketik persen, terus di sini kita buat di bawahnya ada shape. Di sini kita hitung ya, sama dengan di sini kita klik yang high ya, terus kita bagi, kita ketik sum blok dari high sampai dengan medium, kunci, tutup kurung, enter, terus kita tarik ke samping. Nah, gini. Jadi kalau yang, nah ini udah kelihatan ya. Kalau yang di bagian atas ini atau di samping ini itu untuk per bulan ya. Kalau yang di bawah sini itu untuk total high-nya berapa, low-nya berapa, medium berapa. Jadi seperti ini. Nah, shapes-nya ini kita ketik sama dengan 1 min persen ini, oke. Tarik ke samping. Nah, ini persennya buat apa sih ya? Ya jelas nanti kita pakai untuk membuat grafiknya gitu, supaya nanti grafiknya lebih menarik gitu. Dan kenapa kok tidak langsung masuk ke, atau tidak langsung menggunakan pivot table ini untuk pembuatan grafik gitu? Karena kalau kita menggunakan pivot table ini untuk membuat grafik, kita nggak bisa untuk mengcustom grafiknya. Karena nanti dashboard yang kita buat itu bukan grafik yang bisa dibuat menggunakan data di pivot table, tapi kita menggunakan grafik custom gitu. Oke, itu di bagian rincian sales sudah ya.
Nah, berikutnya kita buat pivot table yang selanjutnya, masuk lagi ke database ya, pilih insert lagi, pilih pivot table. Nah, di sini kita klik langsung tombol OK. Kita ganti nama sheetnya menjadi sales atau menjadi channel ya. Channel. Di sini kita masukkan juga namanya channel ya. Terus yang di sini tadi udah belum sih namanya? Oh, udah. Nah, kalau yang channel ini kita masukkan ada di bagian sales channel ya. Ini masuk ke bagian row. Lalu di sini ada unit sold, masuk ke sini ya. Terus kita copy lagi. Ini kita copy semua, masuk ke sini, paste link. Oke. Nah, ini hasilnya, kita format dulu angkanya. Oke, berikutnya di sini kita kasih persen ya. Persennya berapa gitu. Di sini kasih save. Ketik rumus sama dengan ini, kita klik dibagi ini ya, dikunci, tutup kurung lagi, enter aja langsung gitu. Ini juga sama, tarik, terus kita ubah jadi persen. Nah, kayak gini. Nah, save-nya tinggal kita ketik lagi sama dengan ini, 1 min ini gitu, enter, tarik ke bawah. Nah, seperti itu ya. Oke, berikutnya kita simpan dulu ya, kita simpan. Terus di sini pivot table selanjutnya ya. Ini ada pivot table untuk menghitung data per hari. Jadi kita masuk lagi ke sini, terus klik insert, pilih pivot table, lalu di sini pilih new worksheet ya, klik OK. Nah, di sini kita kasih nama per hari gitu. Terus di bagian pivot table juga kita klik, kita kasih nama juga pivot table-nya, namanya per hari. Oke, terus kita buat datanya di sini. Pertama yang diambil dari bagian D ya, ini masuk ke bagian row. Terus di sini ada offline dan online, kita masukkan berarti di bagian sales channel ya. Nah, ini. Oke. Oh, sebentar di sini ya. Nah, terus di sini ada di bagian unit sold-nya gitu. Oke, kayak gini. Kita format lagi. Ini kita buang ya, ini ya. Jadi di bagian totalnya nggak ada ya, masuk ke desain. Di sini saya buang di bagian totalnya. Nah, jadi hanya ini aja ini. Kita format di bagian data nomornya, sub number dibuang, terus checklist. Oke, nah ini hasilnya. Oke, itu di bagian yang per hari. Nah, ini tidak perlu di copy link kayak tadi ya. Berikutnya pivot table berikutnya, ini tadi udah dikasih nama ya. Oke, sudah. Nah, di sini kita buat lagi ya, yang terakhir. Pilih pivot table lagi, new. Di sini kita kasih nama order ya. Jadi pivot table ini kita kasih nama order. Terus di sheet 6 kita kasih nama order juga. Lalu di sini kita masukkan datanya, yaitu di bagian order priority itu kita masukkan ke row. Lalu di bagian di bagian yang kita hitung itu mulai dari unit sold-nya, lalu ada lagi unit price, lalu ada lagi unit cost, ada lagi total revenue, ada lagi total cost, dan ada lagi total profit. Oke, seperti itu. Terus kita copy ini ya, kita copy semuanya, copy ke bawah sini, paste dalam bentuk link, lalu kita format. Dari sini itu sampai sini dia berupa data ya, bukan uang maksudnya, sama kayak tadi. Kalau yang ini dia baru berupa uang ya teman-teman ya.
Oke, seperti itu. Nah, ini hasilnya. Terus di sini kita buatkan persen ya, persen unitnya gitu. Jadi kita ketik persen unit. Jadi yang kita hitung itu yang ini ya, unit sold-nya gitu. Nah, kita ketik sama dengan ini, diklik. Terus di sini kita bagi ini, kunci, enter, tarik ke bawah. Oke, terus kita kasih jadi format persen. Nah, kayak gini dia. Oke, semua tabel pivot sudah selesai kita buat ya. Kita simpan dulu. Nah, berikutnya terakhir kita akan membuat sheet baru ya. Kita kasih nama dashboard. Oke. Nah, di bagian dashboard ini baru kita akan mendesain dashboard yang nanti kita akan buat dengan desain yang tadi sudah saya tampilkan ya. Oke. Berikutnya berarti di sini untuk pembuatan dashboard bisa kita mulai dengan langkah pertama. Tadi kita buat sheet baru ya, kasih nama dashboard gitu. Terus di bagian view kita buang langsung garis-garisnya ini ya dengan cara checklist, buang checklist di bagian grid lainnya. Terus kita kasih warna background dari sheetnya ini ya, klik di pojokan sini. Terus home. Nah, di sini udah saya siapkan template warnanya ya. Oke, jadi kita tinggal pilih warna yang udah saya kasih di sini. Kita pilih ini misalnya pertama. Oke, ini hasilnya, ini background dari template-nya ya. Nah, terus kita masukkan shapes ya, shapes pertama ini. Oke, kita taruh di sini ya. Shapes-nya round rectangle, kita tarik kira-kira sampai dengan kolom L ya ini ya. Nah, gini. Oke, terus di sini kita buang di bagian shape outline-nya ya. Shape outline-nya dijadikan no outline, terus di bagian shape fill-nya kita pilih yang ini. Nah, ini warna indigo ini. Oke, dia kayak gitu. Di bagian bawah ya, atau langsung kita isi ya. Langsung kita isi dengan kasih nama dulu di bagian text box-nya ini kita ketik nama apa, nama dari grafiknya kita ketik menjadi persentase ya, order priority. Di sini saya kasih warna putih. Nah, ini semoga terlihat ya, priority. Taruh di sini. Oke. Jadi di sini ada persentase order priority ya. Terus di sini saya kasih warna agak gelap ya. Jadi biar tidak terlalu mencolok gitu. Nah, kayak gini. Jadi biar lebih soft gitu maksudnya ya. Nah, berikutnya kita masukkan shapes kedua yaitu yang bulat ya. Bulat kita atur ukurannya kecil-kecil aja. Langsung taruh di sini. Terus diduplikat ya, tekan Ctrl D jadi 2 ini. Ctrl D lagi, nah kayak gini. Jadi ada 3 shapes bulat ya. Nah, kita atur seperti ini ya, diklik semua ketiga-tiganya. Dengan cara tekan tombol shift, tahan ya, lalu mengklik ketiga objeknya, masuk ke format, pilih di bagian alignment, terus pilih di bagian yang middle ini supaya dia sama-sama di tengah, terus pilih yang distribute horizontal. Nah, jadi ya biar sama rata ukurannya atau jaraknya. Masuk ke shape, di sini kita buang shape outline-nya. Lalu di sini kita kasih warna dari masing-masing shapes-nya. Pertama di sini saya kasih warna yang ini ya, untuk yang height. Kalau yang ini dia medium, berarti saya kasih warna ini. Terus yang ini dia kasih warna orange ya. Nah, ini. Oke. Terus di sini kita tampilkan atau kita kasih text box lagi ya. Kasih keterangan dari warna ini.
height, taruh sini. Lalu ada lagi medium, taruh sini. Ini geser dikit. Berikutnya low. Oke, kita blok semua ya. Terus kita klik kanan, pilih group. Oke, jadi udah seperti ini ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya kurang kecil, tinggal dikecilin ya. Tuh, nyamuknya kok banyak ini. Ini kurang kecil kayaknya, saya kecilin dulu ya. Oke, seperti ini. Ini juga saya edit dulu. Kalau udah masalah desain ini harus sabar ya, karena memang membutuhkan waktu dan kesabaran untuk mendapatkan hasil yang memuaskan gitu. Kalau misalnya satset ya agak susah sih ya. Dikejar waktu lagi kayak gitu itu. Nah, di sini kita buat grafik ya di bagian order priority. Itu berarti kita grafiknya ngambil dari sini ya. Jadi ini adalah grafik yang akan kita masukkan ya ke dalam dashboard tadi gitu. Jadi ini saya coba buka dulu ya yang contoh tadi atau yang contoh pertama gitu. Nah ini seperti ini nanti teman-teman ya. Jadi ini itu grafiknya didapat dari order. Nah ini itu grafiknya ya. Nah dari order, makanya di sini kita akan membuat data atau grafik yang sama ya. Terus dari order itu yang mana apa datanya gitu ya, dari yang ini. Nah sama yang persen ini gitu. Oke, maka tadi yang sudah kita buat di sini kita tinggal blok ya, ini di blok. Terus ini di blok ya, tekan kontrol gitu. Terus pilih insert, pilih grafik yang ini. Mana sih? Oke. Salah ya teman-teman ya kok ini. Nah ini nih. Tinggal kita klik kanan, pilih select data. Di sini pilih yang switch row to column. Nah ini. Oke, seperti itu. Klik OK ya. Terus ini kita buang. Ini juga kita buang. Ini juga kita buang ya. Dan ini kita tarik ya ini. Ini kita klik kanan, pilih format data series. Terus di sini pilih gap width-nya. Ini kita langsung tarik ke belakang ya supaya dia maksimal gitu. Lalu di plot area sini kita klik pilih format. Terus di sini pilih yang no fill supaya backgroundnya nggak ada. Dan save outline-nya pilih yang no outline supaya garisnya nggak ada. Nah kayak gini. Terus kita kecilin gitu. Nah ini hasilnya. Lalu tambahkan di sini pilih yang data label. Oke, dia udah terlihat ya hasilnya ya. Kita kasih warna misalnya warna putih. Nah, kalau sudah ini kita cut ya. Kita cut masuk ke dashboard, paste. Nah, tinggal kita tarik nih ke sini. Nah, ini dia kayaknya masih belum ini ya, masih belum maksimal ini. Masih belum sampai ujung ya gitu. Kita coba maksimalkan dulu. Nah, ini ya. Format data series kita coba tarik dulu karena masih ada warna putih di sini nih. Nah, ini.
Oke, kita coba lagi. Oke, cukup deh ya. Oke, tarik seperti ini teman-teman. Kita tipisin lagi ya. Nah, kayak gini. Oke ya. Nah, sekarang kita ganti nih ya. Kita ganti warnanya. Jadi kalau yang high ini kita coba cek dulu ya. High itu dia yang nilainya 33 ya. High itu 33. Berarti yang ini ya, yang depan ini kita kasih warna yang sama dengan yang tadi itu ini. Oke. Ini berarti yang medium. Berarti kita kasih warna ini. Terus ini kita kasih warna yang low. Oke. Oke, seperti ini hasilnya ya. Nah, berikutnya di bagian bawah kita tambahkan lagi ya. Di sini ada keterangan profit dan profit untuk masing-masing order priority-nya. Nah, di sini kita cukup masukkan steps lagi, klik insert, terus pilih steps, kotak ya, kayak gini. Terus Anda klik di bagian formula bar, diklik ketik sama dengan, masuk ke order ya. Nah, di sini untuk profit high-nya Anda klik yang ini. Nah, ini. Enter, maka akan muncul di sini ya. Terus kita atur. Di sini pilih shapes-nya itu yang no fill dan shape outline juga no outline. Terus hurufnya di sini saya pilih yang band script ya, ini. Band script condense dengan warna putih. Oh, ini masih Calibri ya. Nah, ini ke tengah untuk rata teksnya, lalu saya taruh di bawahnya sini. Oke. Terus di bagian bawahnya ini saya masukkan lagi shapes untuk garis ya. Terus shapes-nya saya kasih warna yang sama dengan warna aturannya. Nah, gitu. Pertebal. Oke, seperti itu. Dan di bawahnya kita kasih keterangan. Kita kasih keterangan yaitu profit ya, high. Nah, gitu. Taruh di bawah sini. Oke. Ini kita copy langsung ya. Ketiga buah objek ini kita copy langsung. Tekan Ctrl D jika sudah terblok. Lalu arahkan ke sini ya. Tepat di bawahnya. Oke, seperti ini. Terus di sini kita tinggal ganti warna garisnya menjadi warna yang sesuai. Nah, ini berarti profit medium. Terus ini kita ganti ya, kita klik, di sini kita hapus, ketik sama dengan lagi, pilih order, profit yang medium itu berarti yang bawah sini. Enter. Kayak gini hasilnya, kita copy ke sini, formatnya diklik, pilih home, pilih format painter, terus diklik di angka ini. Nah, gitu. Kita buat yang ketiga. Klik profit medium dulu, tekan shift, klik garisnya, lalu klik data shapes uangnya. Tekan Ctrl D, tarik ke sini. Oke. Nah, di sini kita kasih data yang pas dulu ya, untuk yang low-nya, berarti order lagi. Klik yang di bagian low, enter, udah berubah, diklik di sini, home, pilih format painter, terus diklik di sini. Nah, gitu. Lalu di sini kita ketik profit low. Oke, nah ini udah selesai ya, kita simpan dulu. Terus di bawahnya kita copy shapes ini, Ctrl D, taruh bawahnya sini, tarik ke bawah.
Oke, seperti ini ya. Nah, di sini kita akan ambil grafik untuk provinsi ya. Jadi di sini kita buat label dulu. Kita copy dari sini. Ctrl D. Kita masukkan ke sini. Ini kita isi, yaitu isinya adalah grafik penjualan se-Indonesia. Nah, gitu. Maka di sini di bagian grafik provinsi ya, klik. Nah, ini. Nah, ini hanya bisa Anda pakai kalau misalnya Office Anda itu mendukung ya. Maka dari itu kemarin di bagian video pertama itu udah saya sampaikan bahwa kalau nggak salah sih Office yang ada petanya itu di Office 2016 ya. Kalau 2013 saya kurang tahu apakah udah ada atau belum. Jadi nanti bagi teman-teman yang bisa ngecek silakan dikasih komentar di bagian bawah ya. Apakah bisa di Office 2013 gitu. Nah, ini kita tinggal blok ya, kayak gini. Di blok, terus masuk ke insert. Di sini ada map chart ya ini ya. Terus pilih map. Nah, kayak gini. Ingat ya, karena ini kita membuat map chart, maka di sini Anda posisinya komputer harus terkoneksi dengan internet gitu. Nah, ini kita cut ya. Paste di sini. Oke. Mohon maaf itu ada suara kucing ya di atas yang mungkin sedang bersenda gurau gitu ya. Nah, di sini kita akan format ya. Ini kita buang judulnya. Terus legendnya ini kita taruh di bagian bawah. Terus di sini kita ganti ya. Ya, seri 1 masih namanya. Kita isi menjadi unit sold ya. Unit sold, nah gitu. Unit sold. Oke. Oke lagi. Terus kita buang background warna putihnya. Oke, terus kita buang juga di bagian garisnya ya, pilih yang no outline. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen mengubah warnanya, tinggal teman-teman klik kanan di sini, pilih format data series ya. Nah, di sini tuh ada map projection. Nah, di sini saya pilih yang automatic saja ya. Terus di bagian map area saya pilih yang only region with data. Nah, nanti yang muncul itu hanya bagian yang ada datanya. Bebas sebenarnya ya, nggak harus ya. Jadi Anda pilih di sini area mana yang mau ditampilkan gitu. Kalau misalnya country atau region ya ini semua gitu. Kalau misalnya multiple country region ya nanti dia sedunia gitu biasanya. Nah, gini di. Jadi saya pilih yang di bagian only region with data. Nah, kayak gini. Terus di bagian map label saya pilih yang show all. Jadi ada terlihat nama provinsinya ya. Oke, lalu di bagian bagian series color nih, ini saya buat 3 warna. Oke, nah kayak gini langsung ya. Maka warna pertama di sini saya pilih yang misalnya ini ya. Terus yang warna kedua yang ini. Warna ketiga itu yang mana ya? Yang ini nih. Nah, kayak gini. Terus ini kita supaya jelas kita kasih warna putih. Oke, nah kayak gini. Lalu kita masukkan lagi steps di sini ya untuk ngasih berapa totalnya. Tekan Ctrl D ini. Kita copy dari atas, taruh sini ya. Terus di sini kita klik sama dengan, klik di sini, klik yang ini. Nah, ini. Enter. Terus kita copy format dari sini ya. Klik home, pilih format painter, arahkan ke sini. Nah, dia udah berubah. Terus kita mungkin tebalin atau gimana gitu supaya dia menjadi bahan perhatian gitu. Mana ini? Nah, ini ya, mungkin ya. Ini deh. Oke, kita gedein dikit. Ya, seperti ini ya. Oke, nah ini sudah selesai berarti di bagian map chartnya ya. Terus di bagian bawah ya,
Di sini ada shapes lagi. Jadi kita buat dari sini. Kita copy. Kita kecilin ya. Kita taruh sini. Ini kita panjangin ya. Nanti kalau ketiganya kurang panjang kita tarik lagi ke samping ya. Oke, seperti ini. Terus di sini kita copy dari sini ya. Ini kita kasih nama height ya. Kita taruh sini. Nah, untuk yang height ini itu kita ngambil dari total unit sold ya. Total unit sold itu yang di bagian yang sama dengan ini gitu. Jadi di bagian order ya. Cuman yang total unit sold-nya ya, jadi sama dengan gini nih. Nah, ini. Jadi ambil di bagian order dari B12 berarti yang dari sini nih. Nah, ini ya. Jadi jumlah data dari masing-masing order priority-nya. Tapi yang di bagian unit sold-nya yang dimasukkan gitu. Nah, ini juga sama, kita akan ambil datanya ya. Yang tadi. Jadi dari sini setelah kita buat yang height-nya, kita copy dari ini saja sama. Terus kita tarik ke sini. Lalu di sini kita atur ya angkanya atau teksnya rata kiri biar pas gitu dengan yang di sini. Kita tarik. Nah, ini kita tinggal ganti ke order dan ambil yang di sini. Nah, ini. Enter. Oke, nah ini karena dia bukan uang, jadi nggak usah ada RP, cukup kita kasih format. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih warna juga, kita gedein dulu ya. Nah, kayak gini. Terus di bagian bawah kita kasih keterangan juga, namanya total unit sold di sini. Oke, jadi lebih keren ya. Terus di sampingnya sini itu ada grafik ya, ada grafik kecil seperti ini. Nah, ini adalah persen totalnya ya. Jadi jumlah segi itu berapa persen sih ya, gitu maksudnya. Nah, gini kita buat ya di bagian order lagi. Yang di sini nih. Jadi di sini kita coba cek dulu di sini ya. Nah, ini grafiknya ngambil dari mana tadi? Nah, ini. Ngambilnya dari ini ya, dari rincian sales ya. Rincian sales berarti di sini kita masuk ke rincian sales. Nah, ini persennya ya. Ada high, low, medium. Ini kita blok kayak gini ya. Terus pilih insert. Pilih grafik yang ini. Terus kita cut. Masuk ke dashboard, paste. Oke. Ini kita hapus. Yuk kita hapus. Nah, yang ini ya, ini kita kasih warna yang agak gelap ya. Oke, seperti ini misalnya. Terus yang di background ini warna putih kita buang. Terus kita klik sini, kita buang juga shape outline-nya. Oke. Karena ini high, berarti kita kasih warna merah ya, ini ya. Entah apa itu. Terus ini juga sama, kita buang shape outline-nya. Terus kita ubah ukurannya. Nah, diperkecil sampai dia masuk ke sini. Nah, seperti ini. Oke, nah di dalam grafik itu ini ada angkanya ya, 32% gitu. Maka di sini juga kita tambahkan
angkanya ya. Berarti kita buat text box lagi, cukup saya copy dari sini aja ya, ini duplikat, terus di sini kita ganti sama dengan di bagian rincian sales tadi, yang ini kita klik enter. Oke, terus kita ganti hurufnya jadi band script ya, ini. Lalu kita kasih warnanya putih, baru kita tarik dia masuk ke dalam sini. Nah, seperti itu. Kalau kurang kecil, kecilin ya, hurufnya maksudnya. Misalnya kita buat 10, nah gitu. Oke, nah ini udah ya. Nah, berikutnya di sini kita akan buat grafik untuk di bagian bawahnya sini ya. Grafik ini kita ambil dari rincian sales yang menggambarkan penjualan per bulannya ya, yang dari sini. Nah, ini kita ambil yang high-nya ya. Jadi caranya ini kita blok langsung kayak gini. Terus masuk ke insert, pilih yang line ya. Terus kita pilih yang ini. Cut, dashboard, paste. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Sisakan grafiknya doang pokoknya. Nah, ini. Buang backgroundnya. Buang juga save outline-nya. Oke. Udah ya, selesai. Tinggal kita atur seperti ini. Lalu kita tarik. Taruh di sini. Oke. Nah, tinggal kita kasih warna grafiknya ya. Jadi warnanya di sini karena dia high berarti yang ini tadi. Dia salah ya. Yang ini kita klik dulu ya. Lalu kita kasih warna. Nah, seperti ini. Terus ini kita copy ya shapes-nya. Tarik sini. Oke. Nah, berikutnya di sini kita isi ya. Ini kita copy. Ini kita klik dulu ya, maksudnya ya. Tekan tombol shift, klik yang angka, terus judul, tekan Ctrl D, geser ke sini. Oke, ini jadinya sekarang medium. Kalau medium berarti ini diklik, ketik sama dengan, terus di bagian order tadi yang nggak salah ya. Iya nggak sih? Kok lupa saya? Oh ya, order ya. Ulangi sama dengan order. Medium berarti yang ini. Ya ini ya. Enter. Terus kita copy format dari sini. Oke. Ini berarti total unit sold di bagian medium ya. Ini kayaknya kepanjangan ya teman-teman ya. Pendekin dulu. Oke. Ini jadinya berapa sih? Biar sama gitu maksudnya ya. Ini kita samakan deh. 6,8, ini juga 6,8. Oke. Nah, ini juga kita copy langsung nggak apa-apa ya. Kita copy langsung nggak apa-apa ini grafiknya. Tinggal kita edit nanti datanya. Salah. Yang ini harusnya. Taruh sini. Kita klik kanan, pilih select data. Nah, ini tinggal kita blok yang ini. Oke, tinggal kita edit ya. Editnya sama dengan tadi, jadi kita buang save outline-nya.
Terus yang warna biru ini kita ganti warna karena medium berarti dia warna ungu. Terus ini kita kasih warna berbeda ya. Nah, yang tadi itu. Nah, kayak gini. Oke. Terus untuk yang persennya kita copy juga. Taruh di sini. Terus di sini kita ubah ya, di sini rincian salesnya kita ganti menjadi medium, berarti yang mana? Yang ini ya. Nah, ini. Oh, berarti ini salah ya, teman-teman ya. Ini harusnya bukan yang ini ya, ini yang low ini. Berarti yang ini nih. Oke. Kita coba ubah lagi. Oke, sudah. Nah, ini kita samakan dulu ya. Ini kayaknya nggak sama ini. Maksudnya itu nggak rata dengan samping gitu. Kita grup dulu. Juga sama, kita grup ya. Kita samakan dulu. Pilih yang middle. Nah, ini. Oke, dia udah sama ada nih. Ya. Nah, sekarang ini ya. Ini kita copy juga. Taruh di sini. Terus klik kanan, pilih select data. Berarti yang medium tuh ini. Oke, ya. Terus tinggal kasih warna medium itu berarti warnanya ungu. Oke, selesai. Lanjut, sekarang di bagian ke-3, Ctrl D langsung. Nah, ini biar terduplikat ya. Oh, kurang ya, hapus dulu. Ini kita blok semua. Tekan Ctrl D, oke. Udah ada. Salah ya, kita tarik lagi. Ctrl D. Oke, udah. Ini saya grup dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman setelah selesai membuat itu usahakan di grup supaya nanti itu ketika kita menggeser ya, itu dia ikut semua gitu. Jadi enak gesernya. Salah lagi. Oh, ini belum ikut tergrup ya. Oke, berarti ini kita tarik juga. Masuk ke sini teman-teman. Ya. Nah, ini kita ganti ya menjadi yang low. Terus ini karena low berarti ini kita ubah sama dengan order, pilih yang low, berarti yang ini. Enter, terus ini kita copy formatnya. Oke. Terus yang ini kita ganti ya, select data. Berarti yang low itu ini. Terus grafik kita format. Lalu warnanya untuk yang low itu orange ya. Nah, ini. Terus yang di sini kita jadikan warna ini. Nah, terus yang persennya ini jelas berubah di rincian sales, berarti yang low, berarti yang ini.
Oke. Lalu kita copy formatnya. Oke, ini juga sama, kita ganti select data menjadi yang low. Terus ini warnanya low itu orange. Ya, nah seperti ini. Oke, berarti udah selesai ya. Di sini tinggal kita samakan dulu ini panjangnya ya. Ini tinggal ini kita tarik juga. Geser lagi. Ini juga kita geser ya teman-teman ya, biar pas gitu. Oh ya, ini grafis garisnya belum berubah ya ini ya. Kita ubah dulu di warna orange harusnya. Nah, ini ya. Oke, untuk yang ini sudah selesai. Berikutnya kita simpan dulu. Terus kita lanjut ke grafik kedua atau grafik berikutnya ya. Ini kita copy lagi. Kita taruh di sini. Nah, di sini ada dua ya. Nah, ini kita pakai untuk grafik keterangan online dan offline channelnya. Nah, caranya kita masuk ke bagian apa namanya channel dulu. Nah, ini kita blok ya dari sini nih. Pilih grafiknya yang ini. Langsung cut, masuk ke dashboard. Oke. Terus kita hapus sini. Yuk kita hapus. Kita ubah ukurannya supaya masuk ke sini. Terus ini kita buang ya, plot areanya. Shape outline juga dibuang. Terus ini kita ubah warnanya, buang di bagian no outline. Oke. Nah di sini saya mau tes dulu yang mana sih yang poinnya ya, gitu maksudnya ya. Nah ini kan shapes, misalnya saya isi jadi 30. Yang berubah berarti yang, nah ini berarti ini adalah shapes-nya ya. Saya kembalikan dulu. Oke, sudah. Berarti yang ini itu adalah shapes-nya. Jadi ini kita ganti warna menjadi warna yang abu-abu tadi. Nah ini. Terus ini kita kasih warna yang ini. Salah. Yang satu ini aja ya. Nah ini. Oke, nah berikutnya kita kasih keterangan ya, copy dari sini ya keterangannya. Taruh bawahnya sini. Ini kita kasih nama sales channel offline ya. Sales channel offline. Oke, kita format dulu supaya ke tengah. Nah, seperti ini. Terus di tengah-tengahnya kita kasih persen ya. Kita ambil dari mana ya? Dari sini aja ya. Nah, ini nih. Kita copy, paste di sini. Ini kita ketik sama dengan lagi sales channel, berarti ini persennya itu ambil yang ini. F4 atau kunci. Oke. Nah, ini di sini kita kasih warna ya. Lalu hurufnya kita ganti jadi yang sama kayak tadi. Nah, ini. Terus kita gedein sekarang. Taruh di tengah-tengahnya. Iya, oke.
Nah, lanjut kita copy aja langsung ini ke samping ya. Ctrl D, tarik ke sini. Terus kita blok juga dengan ini, kita ketengahkan ya teksnya ya. Nah, kayak gini. Baru kita klik kanan, pilih select data, pilih yang ini. Oke. Nah, ini juga sama ya, kayak tadi. Ini kita buang garisnya. Terus ini kita ubah warnanya menjadi warna abu-abu ini. Kalau ini berarti warnanya kita ganti jadi orange untuk yang online. Ini online. Terus ini kita ubah juga. Channel berarti yang ini. Enter. Terus kita format ya, painter, masukkan ke sini. Nah, gitu. Oke, jadi 50-50 masih ya. Nah, berikutnya di bagian bawah ini kita buat juga ya. Shapes kita copy dari sini lagi. Kita taruh di bawahnya sini. Nah, ini kita pakai untuk menaruh hasil provinsi mana yang mengalami penjualan tertinggi gitu ya. Oke, terus kita duplikat lagi shapes-nya ini, lalu kita ganti warnanya jadi warna ini. Terus kita taruh di sini. Nah, kayak gini ya. Lalu oh, kayaknya kurang biru ya, biar berbeda gitu maksudnya. Atau warna ini aja. Ini deh, ini aja deh. Salah, yang tadi aja. Nah, ini. Oke, kalau sudah kita masukkan icon di sini. Icon itu dipakai untuk menunjukkan bahwa ini adalah provinsi yang mengalami penjualan paling bagus gitu ya. Kita cari dulu iconnya. Semoga saya masih ingat ini di mana ya saya meletakkan iconnya. Soalnya namanya lupa nama iconnya itu. Mana yo? Mana teman-teman ya? Bisa melihat nggak ini? Nah, ini dia. Insert. Oke, taruh sini ya. Kasih warna putih. Nah, icon ini saya dapat dari sini ya. Insert, terus icon. Tapi itu nggak semua office ada ya. Jadi ada juga office yang nggak ada gitu. Nah, kayak gini. Baru setelah itu kita masukkan text box ya. Kita taruh sini nih, copy dari sini tadi. Oke. Nah, ini kita kasih text box kayak gini, lalu kita hubungkan dengan nama provinsi yang menjadi provinsi paling tertinggi penjualannya. Kita gedein dulu. Nah, oke, ini kita ngambil dari sini ya. Jadi kita hapus ini, itu sama dengan pilih yang top penjualan, terus pilih yang ini, sum of unit sold. Enter. Nah, ini hasilnya, kita copy dari sini formatnya, format painter. Oke, nah kita duplikat shapes-nya, taruh bawah. Nah, baru ini kita kasih nama provinsinya. Jadi sama dengan lagi di sini, top penjualan ini diklik. Enter. Nah, ini Kalimantan Utara. Berarti ini kita kasih hurufnya yang sama dengan tadi, yaitu Benskrif Condense. Terus kita perbesar hurufnya ya. Kita kasih warna putih.
Nah, seperti ini. Terus di sampingnya sini ya, itu kita kasih informasi tentang berapa jumlah yang sesuai dengan penjualannya. Jadi mulai dari profit dan sebagainya gitu. Nah, ini kita masukkan dulu shapes sebagai apa? Ornamennya gitu. Ini kita copy. Oke, seperti ini. Terus kita atur ya ke tengah dan jaraknya. Terus kita atur di sini aja. Oke, nah ini kita kasih warna. Pertama warnanya ini. Lalu warnanya kedua ini. Lalu yang ketiga ini. Ini deh. Mana ya? Oke, ini sudah ya. Nah, kalau sudah di sini kita kasih keterangan ya di sampingnya sini itu tentang data keuangannya atau data pendukung untuk informasi di sini gitu. Kita ngambil dari sini datanya, tinggal kita duplikat ini, terus kita atur dulu di sini ratanya rata kiri, kita kecilin, taruh sini. Nah gitu. Nah ini adalah informasi untuk total revenue ya. Berarti ini kita blok, di sini kita hapus kayak sama dengan pilih yang top penjualan total revenue, berarti kita pilih yang ini. Nah ini. Enter. Oke. Ini kita copy ya formatnya, klik home, masuk format painter, klik yang di sini. Nah, ini hasilnya. Terus kita arahkan lagi ke kiri. Oke. Terus di bagian bawahnya kita masukkan text box yaitu total revenue. Ini kita copy dari sini, boleh duplikat, taruh sini. Ini kita kasih nama total revenue ya. Terus kita copy dua-duanya ya, duplikat, geser ke bawah. Nah, gini. Nah, ini kita masukkan itu total cost-nya. Berarti dihapus sama dengan klik total cost. Enter. Kita kasih format yang sama. Oke, ini ganti jadi total cost. Copy lagi ke bawah. Seperti ini ya. Terus di sini kita masukkan ke total profit. Enter. Terus kita kasih format. Ya. Ini ganti jadi total profit. Oke, seperti ini ya untuk di bagian provinsi dengan penjualan tertinggi. Nah, ini kita kasih keterangan dulu ya di bagian atasnya sini. Tambahin dulu ke sini. Ini kita grup dulu ya biar nggak kemana-mana gitu larinya. Aduh, susah. Pastikan mengkliknya pas teman-teman ya. Nah ini loh, ini susahnya ini. Sambil tekan tombol shift tahan ya. Terus di grup. Oke, kita geser ke bawah. Oke, nah di sini kita tambahkan lagi text box. Taruh sini. Kita kasih keterangan adalah provinsi dengan penjualan ya
tinggi. Nah, gitu. Simpan dulu. Nah, berikutnya di sini tinggal satu lagi grafik. Kita buatkan dari sini shapes-nya. Kita taruh di sini. Kita ubah ukurannya seperti ini. Oke, cukup ya. Tarik ke sini lagi, ya. Ini kita tarik lagi. Dan ini kita juga tarik. Oke. Nah, grafik ini atau shapes ini kita pakai untuk menampilkan grafik penjualan per hari ya. Jadi kita kasih keterangan dulu. Copy masuk ke sini. Ini kita ketik penjualan per hari berdasarkan sales channel. Penjualan per hari berdasarkan sales channel. Nah, gitu. Terus di sini kita klik yang per hari ini ya. Terus klik, pilih insert, grafik, pilih yang ini. Oke, langsung di cut. Masuk ke dashboard. Oke. Nah, ini kita tarik ya ke sini. Terus di sini kita masuk ke pivot field list-nya atau pivot field button-nya, pilih yang hit all. Terus ini kita atur ya. Untuk legend-nya kita taruh di atas. Terus ini kita buang background-nya. Lalu garisnya juga kita buang. Terus hurufnya kita atur warna putih. Oke. Nah, terus garisnya yang ini ya, kita samarkan dengan memilih warna yang sama ini. Lalu kita ubah lagi di bagian more outline nih. Tarik sedikit ke atas. Oke, jadi dia biar nggak terlalu mencolok gitu. Terus di sini kita ganti warna untuk grafiknya. Ini kita kasih warna. Kalau yang online tuh gitu ke sini ya. Jadi offline itu dia warnanya ungu, offline itu. Yes. Ya ini ya. Terus kalau yang online dia orange ya. Orange yang ini. Oke. Nah, ini kayaknya kurang ke samping ya, kita tarik lagi. Oke, terus ini kita klik kanan, pilih format data series, kita atur gap width-nya. Oke. Ya. Nah, seperti ini sudah. Ini juga kita tarik ke sini ya. Ini juga kita tarik ke sini. Ketengahkan lagi, terus geser. Wes, ini ada yang kurang, ada yang nggak keikut. Ini juga digeser ya. Ketengahkan lagi dengan cara diatur pakai format shapes. Nah, kayak gini. Jadi kuncinya itu taruh di tengah-tengah yang ini ya, biar rata gitu. Oke, sudah. Nah, berikutnya kalau sudah kita masukkan slicer terakhir ya. Slicer itu kita masukkan dengan cara kita ambil dari sini sampelnya ya, atau dari pivot table yang order ya. Kita klik, pilih slicernya ya di pivot table analysis, terus pilih slicer. Yang kita masukkan ada 3 di sini, ya ada 4 ya. Pertama ada month, lalu ada day, ada year, dan ada item type. Nah ini. Oke, nah ini kita cut semua.
ya, kita cut semua gitu, masukkan ke dalam dashboard. Nah, sini. Kita atur di sini untuk item tipenya di bawah sini ya. Tapi sebelum kita atur di sini kita masukkan shapes dulu sebagai landasan gitu. Di bawah juga ada, aduh salah ya. Nah, di sini dia larinya. Ini kita taruh bawahnya. Nah, ini untuk yang apa? Untuk yang hari ya. Terus ini kita copy lagi. Ini untuk yang tahun. Copy lagi. Ini untuk yang item tipenya. Oke, nah sekarang kita atur di bagian slicernya ini ya, di bagian day-nya, atau bulan dulu ya. Nah ini bulan, jadi kita klik, terus kita masuk ke slicer, di sini kita atur kolomnya tambahkan jadi 3 ya. Nah gini, terus kita tarik, taruh sini ya, kita cut dulu, atau kita atur di sini jadi bring forward ya, atau bring to front, nah gitu. Oke, ini kita tarik, kayaknya kurang gede ini. Ya, nah itu. Terus habis month berarti hari ya. Nah ini kita atur juga di sini slicernya, tambahkan kolomnya ada, kita hitung dulu ya, kita tarik dulu ke sini. Ada 6 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti kan 7 hari gitu maksudnya. Nah gini. Oke, terus di bagian tahun ya ini, atur juga di sini dulu, bring to front, kasih kolomnya ada 4 ya, terus kita atur, nah seperti ini. Oke, udah masuk. Terakhir item tipe, kita atur kolomnya ada 2. Atur menjadi bring to front juga. Oke. Ya, nah seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita hubungkan semua slicer ini dengan grafiknya dengan cara kita klik kanan, pilih report connection. Nah ini ya, dia udah mendetek semua pivot table-nya. Tinggal kita checklist saja pivot table mana yang mau kita hubungkan. Sementara di sini dia terhubung dengan di bagian order. Jadi di sini untuk yang mount itu kita hubungkan juga dengan di bagian channel ya. Channel, terus per hari juga, provinsi, rincian sales, dan top penjualan. Oke, jadi kalau kita klik bulan Mei, nah maka dia berubah sudah. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang di bagian sini ya, ini kita cek dulu dia di bagian mana ini ya, bagian rincian sales. Nah ini karena dia nggak mendukung ya, maka di sini kita
tidak hubungkan dengan di bagian rincian sales. Jadi kita buang di bagian rincian salesnya. Berarti yang ini. Kita clear dulu. Oh, kita hubungkan dulu ya. Kita hubungkan dulu, kita clear dulu. Nah, baru kita buang koneksinya. Rincian sales. Oke. Nah, ini kan totalnya gitu maksudnya. Terus di sini kita hubungkan lagi yang die dengan channel, terus per hari juga, terus reka provinsi, rincian sales enggak ya, terus stop penjualan. Oke, nah ini dia udah masuk ya. Bulan Mei misalnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Nah, dia berubah gitu. Oke, berikutnya di sini yang tahun ya sama ini dihubungkan juga dengan channel per hari, terus reka provinsi, terus rincian sales sama atau penjualan. Kita coba cek. Oke. Nah, ini dia udah masuk ya datanya. Terus item tipe juga sama, hubungkan juga dengan yang lain, ada channel per hari, rekap provinsi, rincian sales sama penjualan. Nah, oke, demikian ya teman-teman ya. Ini sudah jadi untuk dashboardnya. Tinggal nanti Anda modifikasi untuk slicernya ini, bisa Anda kasih warna yang berbeda dengan cara Anda klik masuk ke slicer ya. Di sini bisa Anda klik kanan ya, pilih pilih modify ya di sini. Nah, ini ada modify. Nah, tinggal modifikasi saja untuk warna-warna di bagian slicernya gitu. Oke, semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan, dan salah pengerjaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. We'll be right back.